Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Majelis Jemaat dan Pelayan Firman yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat beribadah. Hari ini kita memasuki minggu ke-12 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah pagi hari ini adalah Penatua E. Rumeser, Majelis Jemaat GPIB Bukit Zaitun, Surabaya. Dengan bimbingan kuasa Roh Kudus kita percaya ibadah ini akan membawa berkat bagi hidup beriman kita. Jemaat, saya undang bangkit berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat, dengan mengaku dan percaya marilah kita habiskan ibadah ini bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing sesuai dengan Keluaran 21 ayat 1. Inilah peraturan-peraturan
yang harus kau bawa ke depan mereka. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Bapa Maha Kudus, kami mengaku kepadamu bahwa kami adalah umat yang berdosa. Kami telah gagal untuk mengasihi Engkau dan sesama kami. Kami cenderung lebih mengasihi diri kami sendiri. Kami mengasihi hanya supaya kami kembali menerima kasih. Kepadamu kami memohon. Kami mengaku berdosa di dalam hati, di kata dan di tindakan. Ampunilah dosa kami. Bapa Maha Pengasih, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melayani Engkau. Kami melayani Engkau dengan motivasi salah. Kami melayani hanya agar kami diakui dan dikenal. Kami cenderung lebih mengutamakan harga diri dan hak-hak kami. Kami takut untuk menyatakan yang benar. Kami bersikap diam terhadap berbagai kesalahan dan kecurangan. Kepadamu kami memohon. Betapa mau umatmu tak sadar bahwa kau hadir, denganmu tak bersekutu. Ampunilah dosa kami. Bapa Maha Penyayang, kami menyadari bahwa sungguh dosa kami bertambah besar. Sebab dalam melaksanakan tugas panggilan dan pengutusan-Mu, kami terlalu banyak menuntut, sering kecewa dan putus asa. Kami juga terlalu banyak berbicara dan hanya sedikit bekerja. Berilah kami pengampunan-Mu ya Bapa. Baruilah hati dan perilaku hidup serta kerja layan kami oleh Roh Kudus. Kami mohon dalam Yesus Kristus, Tuhan dan penebus kami yang hidup. Tak sungguh kami kasihi sesama kami di dunia. Ampunilah dosa Pada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan
seperti tertulis dalam Alkitab di Yesaya 1 ayat 18 yang menyatakan, marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Dosamu dihapuskan jadi putih dan bersih. Dosamu dihapuskan jadi putih dan bersih. Meskipun merah bakterisi kan diputihkan. Dosamu dihapuskan, dosamu dihapuskan jadi putih dan bersih, jadi putih dan bersih. Marilah berdiri untuk mendengar petunjuk hidup baru seperti tertulis di dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 12 sampai dengan 17 yang menyatakan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Tuhan Allah, Raja surga, Allah Bapa Maha Kuasa, Engkaulah yang layak kami puji, menyembah sambil bersyukur demi kemuliaan-Mu. Dipersilakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita masuk di dalam doa untuk mohon pimpinan Roh Kudus
sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami telah menyediakan hati, pikiran dan diri kami seutuhnya untuk menerima kehadiran-Mu yang penuh kasih karunia melalui firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan. Curahkan Roh Kudus atas kami, agar kami mengerti kehendak-Mu, dan berkatilah persekutuan ini, agar bermakna bagi pengembangan dan pertumbuhan kehidupan kami dalam iman percaya kami kepadamu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar sabda Tuhan. Haleluya. Pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari kitab suci Perjanjian Lama, Keluaran pasal 21 ayat 1 sampai dengan 11, yang menyatakan di bawah terang judul tentang hak budak Ibrani. Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7, ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri, dan perempuan itu melahirkan anak laki-laki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya. Dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, aku cinta kepada tuanku, kepada istriku, dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka, maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk. Dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Apabila ada seorang menjual anaknya yang perempuan sebagai budak, maka perempuan itu tidak boleh keluar seperti cara budak-budak lelaki keluar. Jika perempuan itu tidak disukai tuannya yang telah menyediakannya bagi dirinya sendiri, maka haruslah tuannya itu mengizinkan ia ditebus. Tuannya itu tidak berhak untuk menjualnya kepada bangsa asing, karena ia memungkiri janjinya kepada perempuan itu. Jika tuannya itu menyediakannya bagi anaknya laki-laki, maka harusnya tuannya itu memperlakukannya seperti anak-anak perempuan berhak diperlakukan. Jika tuannya itu mengambil perempuan lain, ia tidak boleh mengurangi makanan perempuan itu, pakaiannya, dan persetubuhan dengan dia. Jika tuannya itu tidak melakukan ketiga hal itu kepadanya, maka perempuan itu harus diizinkan keluar dengan tidak membayar uang tebusan apa-apa. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Ya Bapa, Putra, Roh
silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pada tahun 2016, Global Slavery Index atau Indeks Perbudakan Global memberitakan bahwa diperkirakan 45.800.000 orang terjebak dalam beberapa bentuk perbudakan. Perbudakan adalah ketika seseorang tidak bisa menolak atau pergi karena ancaman, kekerasan, pemaksaan, penyalahgunaan kekuasaan, atau penipuan dengan perlakuan mirip dengan hewan ternak. Kategori ini termasuk perdagangan manusia, kerja paksa, penjualan dan eksploitasi anak-anak, dan pernikahan yang dipaksa seperti diperbudak. Indeks tersebut menunjukkan peringkat negara-negara berdasarkan proporsi penduduk yang diperkirakan berada di perbudakan modern. Perbudakan jelas melanggar prinsip kesetaraan dan hak asasi manusia. Nats hari ini mengkritisi bagaimana hidup sebagai umat Allah dalam budaya yang menerima perbudakan sebagai kelaziman. Prinsip kemanusiaan yang berbelas kasih diterapkan dalam kasus perbudakan ini. Dalam kehidupan bangsa Ibrani kuno, menjual diri sebagai budak adalah cara bertahan hidup agar dapat atau mendapatkan makanan dan perlindungan dari tuannya. Tuannya bisa mempekerjakan budak hanya 6 tahun. Dan tahun ke-7 atau tahun Sabat, budak tersebut akan menjadi orang bebas. Bila tuannya memberikannya istri dan kemudian melahirkan anak, maka istri dan anak tersebut tetap merupakan milik tuannya. Nah, pilihan ada pada si budak yang telah bebas tersebut. Apakah dia memilih menjadi orang merdeka, dia bisa pergi kemana saja, atau menjadi budak seumur hidup agar bisa bersama istri dan anak di rumah tuannya. Sekalipun sebagai budak, status dan hubungan budak dengan istri dan anaknya dihormati. Nah, untuk budak perempuan, tuannya wajib melindungi dan memperlakukan mereka selayaknya. Bila kewajiban tuan itu diingkari, maka budak perempuan boleh ditebus, bahkan diizinkan kembali menjadi orang merdeka tanpa membayar tebusan. Tuhan menuntut kepatutan dan belas kasih dalam hidup bangsa Israel. Namun di zaman modern ini kita seringkali mendapati perbudakan terjadi di mana-mana. Yang kuat mengeksploitasi pihak yang lemah, baik secara ekonomi maupun politik. Banyak orang miskin dicurangi dan dijebak sebagai buruh murah di negeri lain dalam industri prostitusi. Misalnya, seperti di Korea Utara dan Uzbekistan yang memaksa wanita dalam pernikahan dan eksploitasi seksual komersial. Kita juga sering mendengar TKW yang bekerja di luar negeri. Ada yang disiksa dan diperlakukan dengan kasar. Bahkan ada yang tidak dibayar dan ada juga yang diperkosa. Tragis bukan? Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara dikasihi Tuhan, gambaran mengenai budak ini mengingatkan kita
mengenai pengalaman mantan Presiden Amerika Serikat yang bernama Abraham Lincoln. Bapak, Ibu, Saudara semua pasti tahu ya, pernah dengar nama Abraham Lincoln. Dia pernah menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat. Nah, satu hari Abraham Lincoln pergi ke tempat perdagangan budak untuk membeli seorang budak wanita. Dan di tempat penjualan budak, Abraham Lincoln menawar seorang budak wanita. Dan budak wanita yang sedang ditawar oleh Abraham Lincoln berkata di dalam hati, orang yang sedang menawar diriku ini pastilah sama dengan orang-orang yang lainnya yang akan menyiksa dan melecehkan diriku. Akhirnya Abraham Lincoln berhasil mendapatkan budak wanita itu. Dan berkata kepada budak wanita tersebut, wanita muda, kamu sekarang bebas. Budak wanita itu terdiam sesaat, lalu bertanya, apa artinya ini? Lalu kata Abraham Lincoln, itu artinya kamu bebas. Berarti aku dapat berkata apa yang ingin kukatakan? Kata wanita muda itu. Ya, kamu dapat katakan apa saja yang mau kamu katakan. Kata Abraham Lincoln lagi. Berarti aku dapat melakukan apa yang ingin kulakukan? Tanya wanita muda itu lagi. Yes, of course. Tentu saja, jawab Abraham Lincoln. Itu berarti aku dapat pergi kemana aku ingin pergi. Seolah belum yakin, wanita muda itu bertanya. Ya, kamu dapat pergi kemana saja kamu ingin pergi. Begitu kata Abraham Lincoln dengan lembut. Dengan mata berlinang, wanita itu berkata, kalau begitu aku mau pergi denganmu Tuan. Kata wanita itu dengan terharu. Oh, so sweet ya Bapak Ibu semua. Indah betul. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Yesus datang supaya manusia dibebaskan dari perbudakan dosa dan maut. Telah ribuan tahun manusia dibelenggu oleh dosa. Tidak ada satupun manusia yang mampu melepaskan diri dari dosa. Dan Yesus sudah membayar harganya supaya manusia dibebaskan. Setiap orang yang menaruh iman kepadanya telah dimerdekakan dari dosa dan maut. Sekarang Bapak, Ibu, Saudara, dan saya adalah manusia bebas. Tetapi ingat bahwa bebas di sini bukan berarti kita hidup sebebas-bebasnya dan dapat melakukan apa saja yang kita inginkan. Sebab Allah Bapa masih mempunyai hukum yang harus ditaati. Sebenarnya kita sekarang mempunyai Tuhan yang baru, yang bernama Tuhan Yesus Kristus. Maka kita wajib mentaatinya. Namun, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya bukanlah robot yang berada sepenuhnya di dalam pengaruh Allah Bapa. Karena Bapak, Ibu, Saudara, dan saya masih mempunyai kehendak yang bebas. Dan ini masalahnya. Karena kenyataannya masih banyak orang Kristen yang merasa telah merdeka, lalu menggunakan kemerdekaannya itu untuk hidup lagi di dalam dosa. Mari saudara-saudaraku, janganlah mau dijadikan hamba dosa lagi. Marilah kita ikuti Tuhan kita yang baru. Jadikanlah diri kita sebagai hamba kebenaran. Yesus Kristus membawa Bapa, Ibu, Saudara, dan saya kepada hidup berkelimpahan. Jangan ragu untuk menjadikan Dia sebagai Tuhan kita. Yesus Kristus
akan memberikan hidup kekal dan kebahagiaan, meskipun kadang jalan tidak harus selalu nyaman dan lurus. Amin. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya berkat, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Jemaat, silakan berdiri untuk bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Mari kita siapkan pikiran untuk memasuki doa syafaat. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sapa, kami puji dan sembah dalam anak-Mu Yesus Kristus. Sungguh sukacita besar kami rasakan saat ini. Kami bersyukur dan berterima kasih karena kasih sayang Tuhan Yesus kepada kami, dan kami boleh mengalami dan menjalani kehidupan dari hari lepas hari bersama-Mu. Teristimewa pada saat ini Tuhan berikan kami kesempatan untuk bersekutu dan beribadah secara virtual, mendengarkan kehendak-Mu melalui pemberitaan firman yang sudah diwartakan. Kiranya apa yang sudah kami dengar tidak berlalu dengan sia-sia Bapa, tetapi menjadi bagian dalam kehidupan kami untuk lebih dekat dengan Tuhan, dan hidup kami selalu diberkati. Biarlah firman-Mu menjadi pedoman bagi kami untuk menjalani kehidupan beriman kami, sehingga kami tidak tersesat dan jatuh dalam dosa. Tuhan Yesus, dalam kesempatan ini, kami mau berdoa untuk orang-orang dan saudara-saudara kami yang mengalami kesulitan akibat terdampak pandemi COVID-19. Tolong mereka ya Bapa, apa yang mereka gumuli dan apa yang mereka butuhkan. Kiranya Bapa berkenan memberikan segala sesuatu yang mereka butuhkan. Begitu pula mereka yang sedang sakit, kiranya Bapa berkenan merawat mereka dan menjamah mereka. Kami berdoa buat Ibu Lita Mira, kami berdoa buat Nyonya Isya, kami berdoa buat Nyonya Tomasoa, Ibu Mami Purwoto, Dorce Riawaru, Ibu Maria Poyo, Bapak LSH Bismoko, Bapak Junan Belan, Bapak Heli Palenteng, Bapak BE Poyo,
Bapak Laning, dan juga Bapak Tambunan, dan Bapak Christian Gultom. Ya Tuhan, kami percaya kuasa-Mu akan menyembuhkan mereka, tahirkan mereka, sehingga mereka bisa kembali merasakan anugerah hidup dan kehidupan yang daripada-Mu. Dan sama kami memuji dan memuliakan nama-Mu dalam ibadah-ibadah yang agung, di dalam nama-Mu yang agung, melalui persekutuan dan ibadah-ibadah yang diadakan. Begitu pula mereka yang tertimpa musibah bencana atau yang sedang berbeban berat, berkenanlah hadir dalam seluruh keberadaan mereka. Bebaskan dan angkat beban mereka, dan buatlah mereka dapat kembali menjalani hari-hari hidup yang Tuhan anugerahkan dengan tentram dan damai sejahtera. Kami berdoa buat kehidupan kami sebagai umat-Mu. Berikanlah kepada kami hati yang selalu baru, dan teguhkanlah batin kami agar kami tidak mudah mengeluh, tidak gampang menyerah dan berputus asa di dalam menjalani hidup dan kehidupan ini, tetapi terus belajar dan berkarya dengan iman dan pengharapan yang tidak pernah pudar. Ya Tuhan, penuhilah jiwa kami dengan pujian dan rasa syukur, dan mampukan kami sebagai umat-Mu menemukan hal-hal yang baik dan juga memelihara keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Dan jangan biarkan kami sebagai umat-Mu mencela, menghina dan merendahkan diri kami sendiri, karena Engkau sendiri menganggap kami sungguh berharga dan spesial di mata-Mu. Bapa dalam surga, kami berdoa buat bangsa dan pemerintah Indonesia. Tuhan berkatilah bangsa kami di bawah pimpinan Presiden Jokowi bersama Bapak Ma'ruf Amin sebagai wakil. Tuhan berkatilah mereka dengan para menteri dan juga dengan TNI dan Polri bersama-sama membangun, menjaga negeri ini, dan juga berperang melawan pandemi COVID-19 yang saat ini masih mewabah. Biarlah seluruh instansi dan juga masyarakat, bahkan sampai tingkat RT RW dapat bekerja sama untuk melawan pandemi COVID-19 ini dengan mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Biarlah semuanya patuh untuk mengikutinya agar pandemi COVID-19 ini tidak terus menyebar, tetapi dapat segera berakhir. Dan Engkau juga ya Bapa yang mampu mengangkat atau menghilangkan COVID-19 ini dari kehidupan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan buat Jemaat Bukit Zaitun dengan KMJ Pendeta Ibu Dina Haba Akihari. Tuhan berkenan menyertai Pendeta Ibu Dina bersama para presbiter dalam tugas panggilan dan pengutusan, agar apa yang sudah Engkau embankan kepada kami dapat kami jalankan dengan penuh sukacita dan dengan segenap hati kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk rumah-rumah Tuhan yang sudah lama tidak dipakai untuk beribadah. Biarlah rumah-rumah Tuhan yang kudus ini tetap terawat dengan baik, tetap terjaga, agar ketika saatnya kami boleh kembali beribadah di dalamnya, rumah-rumah Tuhan ini tetap dapat dipergunakan dengan baik untuk beribadah kembali. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami berdoa juga secara khusus bagi keluarga Walter Jeffrey, keluarga Albert Watimena, dan keluarga Stanley Lekahena. Tuhan berkati keluarga-keluarga ini yang kami sebutkan dengan segala keberadaan mereka, dengan segala pergumulan mereka, pekerjaan dan kehidupan keluarga. Kiranya Tuhan senantiasa hadir di dalam kehidupan mereka. Demikian juga kami mau berdoa buat Penatua Jemi Hanafi, Diaken Nyonya Rindo, dan juga Penatua Nyonya Esther Hili. Ya Tuhan, Engkau berkati rekan-rekan majelis kami ini, agar tetap kami dapat berjalan bersama-sama untuk menjalankan tugas panggilan pengutusan kami, melayani jemaat dan juga melayani pekerjaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu.
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal 50 ayat 23a yang berbunyi, "Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, yang memuliakan aku." Persembahan keluarga yang terkumpul dapat diberikan melalui koordinator sektor atau majelis jemaat yang terdekat. Juga dibawa langsung ke kantor GPIB Jemaat Bukit Saitun, Jalan Pucang Anom Timur 3 nomor 27 Surabaya, sesuai jam kerja pada hari Kamis, Jumat dan Sabtu mulai pukul 8 hingga pukul 12. Atau dapat juga ditransfer ke rekening Bank Mandiri, nomor rekening seperti yang tercantum dalam warta jemaat. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan, amin. Kita berbuat apa dengannya, amin. Amin, 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 amin. Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan, amin. Hidup kita untuk kemuliaan Tuhan, amin. Kita berbuat apa dengannya, amin. Amin, 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 amin. Hidup kita untuk kemuliaan Tuhan, amin. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyerahkan syukur kita dalam doa secara berbalas. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup di dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus, terimalah syukur kami. Ya Ya Kristus Tuhan kami bersyukur dan memuji nama-Mu, karena Engkau selalu setia dan mengasihi kami. Terimalah tanda kasih kami melalui persembahan ini, ya Tuhan, serta urapi majelis jemaat, agar mengelola dan menggunakannya sesuai kehendak-Mu dan untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Amin. Tuhan sudah menyertai dan melimpahkan segala kebaikan-Nya. Persembahkanlah hidup kita seutuhnya menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Lanjutkanlah kehidupan-Mu berdasarkan firman Tuhan yang telah Engkau dengar dengan damai sejahtera. Pergi
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, terimalah berkat Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakitimu pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya.